أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus memperbaiki ilmu kita dalam bab tauhid. Rasulullah bersabda, "Man mata qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala jannah." Siapa yang meninggal dengan mengatakan la ilaha illallah dari hatinya pasti masuk surga. Yang kedua, dalam surat riwayat Imam Muslim, wa man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lamu man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan mengilmui tentang la ilaha illallah pasti dia itu akan masuk surga. Jadi yang digarisbawahi itu bahwa ya'lam dan dia mengilmui. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah dia sudah berilmu dengan tentang kalimat tersebut. Makanya ada yang istilah urgensi tauhid yang makna syahadatain. Itu untuk apa? Untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Dan pada subuh ini kita sedang membahas lanjutan tentang 4 hal yang mesti kita tiadakan agar la ilaha illallah kita tidak ternodai, tidak terkontaminasi. Yang kemarin pertama yang harus kita tiadakan dalam syahadatain yang disebut dengan an-nafyu. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, itu artinya peniadaan, nafi. Apa saja yang harus kita tiadakan? Ada 4. Yang pertama kemarin kita mengenal ada ilah, alihah, Tuhan-Tuhan. Yang kedua ada togut. Ya, togut hampir sama dengan alihah. Yang ketiga yang harus kita tiadakan itu adalah al-andad. Apa bu? Al-andad. Jadi yang ketiga yang harus kita tiadakan dalam ibadah, dalam tauhid kita yaitu al-andad. Al-andad itu bentuk jamak dari kalimat nidun. Kalau satu nidun, kalau dua andad. Jadi yang harus kita tiadakan yang kedua, yang ketiga adalah al-andad. Nidun itu secara bahasa tandingan, nidun tandingan, wal andad artinya tandingan. Sedangkan menurut para ulama dalam kitab tauhid, al-andad yakni ma zadabaka an dinil Islam, sesuatu yang bisa menarikmu dari Islam, min ahlin, baik berupa keluarga, ya, baik berupa keluarga, pasangan, suami, istri, anak, itu bisa menjadi andad. Yang kedua al-maskan, tempat tinggal. Yang ketiga asyirah, keluarga. Keempat mal, harta. Itu adalah tandingan. Jadi yang disebut dengan andad sesuatu yang bisa menarikmu dari Islam, baik berupa keluarga, istri, anak, suami,
atau tempat tinggal atau harta, maka itu adalah nidan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidu min dunillahi andadan. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah andadan, tandingan yang menarik dia sampai dia melalaikan kepada Allah, melalaikan tauhid kepada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai mereka seperti kecintaannya kepada Allah. Padahal walladzina amanu asyaddu hubbillah. Orang beriman itu lebih besar kecintaannya kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi kata Allah, nanti itu ada di antara manusia yang menjadikan tandingan kepada Allah, dia mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Padahal harusnya orang beriman itu harusnya mencintai Allah lebih besar daripada mencintai selain Allah. Apa saja? Bisa berupa keluarga, anak, istri, tempat tinggal atau harta. Itu Anda. Setiap orang diberikan rasa cinta yang kepada sesuatu yang dia inginkan, yang dia cintai sesuai dengan hawa nafsu. Dalam Al-Quran surat Al-Imran, zuyyina linnas hubbus shahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Telah dijadikan indah kepada manusia, menurut pandangan manusia sesuai hawa nafsunya yang diinginkan, kecintaan kepada anak-anak, kepada istri-istri, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak. Jadi setiap manusia memiliki rasa cinta kepada tiga hal tersebut. Itu sudah menjadi fitrah. Lalu lelaki terasa kalau kata normal, keluar dari fitrah Allah. Berarti kata LGBT. Kalau ada orang yang tidak mencintai anaknya itu tidak normal. Ya, kalau jami ternyata akan menjadi kota itu tidak normal. Yang ketiga, kalau ada orang tidak suka harta itu tidak normal. Ya, kenapa kamu tidak kerja? Saya ingin melestarikan kemiskinan saya. Itu tidak normal. Ya. Kenapa kamu tidak bekerja, tidak mencari uang? Saya mah miskin, oke senang. Batu mampukan tapi itu senang. Ya tak dia. Berapa miskin senang? Ya, berapa tunggu dia senang? Memang semua sesuatu tidak harus pakai uang. Tapi kalau kayak uang, liar oke. Ya, jadi hal yang tidak mungkin orang tidak cinta istri, cinta anak dan cinta keluarga. Tapi yang mesti garis besar di sini, jangan sampai kecintaan kita kepada anak, istri, harta benda itu melebihi cinta kepada Allah. Kalau sudah begitu namanya anda. Ya, ketika Rasulullah berbicara tentang anak dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan lalai anak, istri, harta melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, ialah termasuk orang-orang yang rugi. Ya, jadi ibu tengawas pun anak, ibu tengah masjid pun anak, gitu kan? Mes-mes pun anak, aduh pun anak, repot, terus ada putar mah. Pun incu, rumah jadi MC nama, kan MC itu bu, ya pokoknya anak yang kehendaknya ya, keturunan cucu. Ibu kita datang masjid, ada nama dekarangawas, ya kita pun incu, Pak Ustaz pun anak, ya pun anak. Anak selalu menjadi kambing kita, ya kata undangan, ya lagi ke undangan, lagi keundangan baru paras mana yang kayak keundangan Sabtu nak, paras mana mah hari Ahad. Namun keundangan Sabtu nanti apa sebetulnya? Yang gitulah kalau orang Sabtu nanti. Tapi sebulan bugis
ranginang tuyungnya masih kena gitu saya idangan anak putra omat jadi itunya anak tuyung pas di orang nanti iya pun anak kaya dengan bugis lebeken iya pun anak kaya dengan tuyung baik lebeken dan sama pun anak kaya indungnya anak menjadi kambing hitam terus pun anak kaya indungnya pas suami bapak yuk pemper seep kepun anak dari buatan kebapalan pas suami bapak yuk pemper seep iya barudak si pemper nu kalanya sana ibu nak bernama hiji nu balanya itu saudara dilebet-lebet jadi anak selalu menjadi kami pun anak bu mereka mana mereka alun-alun ibu pun anak tidak beracu bahasa Indonesia bangga ibu. Nah, jadi anak selalu menjadi kami kita dalam ibadah pun sama. Kenapa kamu jadi malas ibadah karena anak? Karena anak ini kalau terhalang gara-gara anak di luar unsur sa'i, di luar alasan yang benar yang disyariatkan, maka anak itu jadi akan menjadi andad tandingan bagi Allah. Itu ya dulu pas belum punya anak ya nyarios ibu hanya orang naos aduh Pak Ustad abdi tadi wuluh tinggal putra segala punya lira ngelah terus ke putra mah biasa naos nah belum punya anak dia alasan gak bisa ngaji karena segala oleh sendiri nyuci oleh sendiri masak sendiri nyuci baju sendiri tidur pun sendiri itu kalau belum punya anak. Udah punya anak, ayo ngaji, aduh repot. Udah punya anak masih urusin. Tadi sebelum punya anak ribut segala persoalan. Sebagai anak ribut anyway. Dan hidup akan ribut terus. Kalau kecintaan kepada Allah tidak dipisah dari kecintaan kepada keluarga. Makanya Nabi pernah kedatangan Hasan Husain. Hasan Husain siapa bu? Cucu Nabi kembar tuh. Kembar tuh itu Nabi sangat kembar. Nabi saya tidak kembar, cucu Nabi yang tidak kembar. So Nabi mengais menggendong kedua cucu itu sambil ngomong, hey, lihat dua anak ini. Dua anak ini adalah yang menyebabkan kalian menjadi majbanah. Dua anak-anak ini akan menyebabkan kalian menjadi makhbalah. Dua anak ini akan menyebabkan kalian menjadi majhalah. Jadi kata Nabi, anak-anak ini akan menjadikan kalian menjadi majbanah, jadi pengecut. Yang kedua, anak-anak ini akan menjadikan kalian menjadi makhbalah, jadi kikir. Anak kalian ini akan menjadikan kalian majhalah, jadi bodoh. Jadi ada 3 pengaruh buruk anak yang ini berkonotasi sebagai tandingan kepada Allah. Yang pertama akan menjadi majbanah. Majbanah akan menjadi pengecut. Yang kedua akan membuat menjadi makhbalah, bakhil, kikir, makhbalah. Yang ketiga akan menjadikan kamu menjadi majhalah, jadi bodoh. Itu. Maksudnya apa? Gara-gara kamu punya anak, kamu jadi pengecut. Banyak sahabat yang terhenti dari medan perang, tidak mau ikut berperang bersama Nabi ketika musim peperangan bersama orang kafir-kafir Quraisy. Mereka tidak mau berperang gara-gara alasan anak. Kenapa kamu tidak mau berperang? Iya pun anak. Bu, kata Nabi, anak membuat kamu majbanah, membuat kamu jadi pengecut. Yang kedua membuat kamu jadi makhbalah, jadi kikir anak itu. Ya sebelum punya anak malu berehan kayak itu, dia masihan, ya ke masjid ke masihan, ke wali masihan, ke sepuh masihan. Sapra kedua putra jadi pelit. Pas pada masihan teh, pun anak can bayaran. Pas pada manyimang teh, pun anak can, pun anak can.
Itu yang jadi penghalang kita memberi. Gara-gara anak itu, anak sudah menjadi makhbalah. Ya makanya jangan sampai anakmu, kata Nabi, menjadi makhbalah, menjadi penyebab kamu pikir. Ya, suami pada nyumbang seueur. Bapak, Pak, tahu kali sumbangkan aku itu budak kurang, dia tinggal itu bayarin di sekolah. Terjadi makhbalah. Lalu benar-benar tidak punya, itu nggak masalah. Tapi ini mah punya banyak uang, tapi menahan gara-gara apa? Anak. Itu anak sudah menjadi andad. Ya, karena mereka berpikir tentang masa yang akan datang. Oh, siun kita kumaha itu ya, siun kita tetap bayar, tak teh sudah menjadikan tandingan bagi Allah. Jadi meramal masa depan yang belum terlalu kita ketahui apakah benar terjadi atau tidak, apakah kita hidup atau tidak. Itu. Jadi kata Nabi, anak kita akan menjadi majbanah, makhbalah dan majhalah. Dan buat kalian menjadi bodoh, kata Nabi. Kenapa bodoh? Orang jadi malas menuntut ilmu gara-gara ada anak, gitu ya. Kalau sekarang gampang, kalau nggak bisa kunci tinggal lihat YouTube atau apa, atau video. Itu ilmu banyak. Itu. Jadi yang pertama yang akan menghalangi seorang dari Allah, dari Islam, dari Tauhid adalah al-andad. Yang pertama adalah anak. Yang kedua istri juga sama, ya. Suami, ya. Istri, kenapa kamu ngaji Pak? Iya pembojo kalau kedulis kita masih bapak itu. Dan pembojo. Kenapa nggak ke masjid berjamaah pembojo? Ya lama di Bali bu ada tulisan. Di Bali ada tulisan. Wahai istri, jika suamimu ada di rumah, usir dari rumahmu setiap sholat berjamaah. Suruh suamimu sholat berjamaah. Itu ada tulisan pamit besar di gang-gang di kota Bali, yang kota itu kota Islam, kan ada kota khusus Islam yang suka judulnya Bali mengaji gitu. Kayak tulisan, wahai para istri, usir suamimu untuk sholat berjamaah. Usir suamimu, ya, itu suruh sholat berjamaah. Yang ketiga, tempat tinggal yang membuat menjadi andad tandingan. Ya makanya bu, lamun musola teh, kalau saya setting masih lebih utah sholat di musola bumi. Maksudnya kurang di bumi kan lagi ngebongkar soal ayam musola ini. Ya, kan ngebongkar ayam gaduh musola dalam bumi teh. Ada tempat jus sholat, dan ada tempat jus sholat. Kalau musola bagus-bagus di rumah, kita jadi betah sholat di bumi. Itu masalahnya. Ya makanya lebih baik mah musolana biasa-biasa tuh gak usah pakai musola itu tenang sebetulnya. Supaya bumi itu sebanyak yang kita pakai sujud. Dan sering banyak saksi bahwa kita pernah sujud di atas bumi. Yaumaidin tu hadisu abara. Ketika bumi menceritakan segala kabar-kabarnya. Aku pernah disujudi di sebelah sini, sebelah sini. Nah, yang kedua tempat tinggal. Kalau tempat tinggal nyaman, kita jadi malas masjid, malas ibadah. Itu seperti tandingan tempat tinggal itu. Tapi kalau rumahnya bagus, nyaman, tidak membuat orang lalai ibadah, mah kena naon. Ya, malah dulu kan kenapa para ulama memilih kasur yang tidak empuk, nah supaya tidak terlalu lelap dalam tidur sehingga melalaikan ibadah gitu. Kalau tidur kasur yang empuk, lelap tahajud kasihangan. Ya nulis hadis kasihangan, nulis makalah kasihangan ya tidur. Itu beban kita. Dia subuh SKS sistem kebut subuh. Wah jadi bingung gitu bu. Nah jadi di nama tadi jangan sampai rumah melalaikan. Anteng di rumah kayak terbiak bahaya. Ya ada orang kaya bu. Ustaz, kalau saya punya musola, nggak apa-apa saya sholat di rumah terus. Kan ada musola, beda tuh musola. Ya beda. Aduh ada bapak yang ngomong gitu, bapak nggak bisa. Bapak harus ke masjid. Jadi itu kan kalau sholat di dia tempatnya. Iya, ngali-ngali. Muter, yang salah di dapur atau di WC. Ya bu. Kullu ardi masjidun. Setiap bumi itu adalah masjid. Maksudnya apa? Tempat sujud. Ya, tolong dipikir setiap bumi itu tempat sujudnya maksudnya masjid yang harus atau masjid itu.
Nama setiap bumi Allah adalah masjid kecuali WC dan kuburan dan jalan yang dipakai umum. Dan kalau sholat di Monas itu adalah tempat sujud, ya Bu, karena Monas pun adalah al-ardi, tanah Allah. Selanjutnya yang menjadi adat tandingan bagi Allah itu adalah harta, mal, harta. Siapa yang mengumpamakan di masjid di beberapa mana dulu, namun orang jadi ngurus motor mobil sampai lupa sholat, itu jadi adat sih. Melapan batu ali bu, delapan. Nah itu jadi adat batu ali. Ya. Mobil di 8, motor di 8, tapi terus ada, nah itu jadi adat. Harta kita dulu kan siapa? Umar bin Khattab lagi di kebun, kemudian tiba-tiba terdengar adzan, pas sudah di masjid dia masbuk. Kata Umar, kebun ini menghalangiku sholat berjamaah, aku infakkan di jalan Allah. Itu Umar bin Khattab. Terus Nabi Sulaiman dalam surat Sod, ayat surat Sod bu, Nabi Sulaiman itu punya kuda terbaik. Ya sampai-sampai sana hubbal khairi, sangat cinta kepada kuda itu, dielus-elus, wah sangat cinta. Sampai-sampai kecintaannya kepada kuda itu, kata Nabi Sulaiman, sampai melalaikan dari zikir kepada Allah, an-zikri, jadi sholat dan zikir kepada Allah. Saat di sanalah Nabi Sulaiman menyembelih kuda ini. Yang kenapa? Karena melalaikan dari Allah. Sampai Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang kerajaan itu tidak diberikan kepada selainku setelahku. Innaka anta wahhab. Itu doanya. Kenapa? Karena akan menjadi andad. Ya, siapa mengatakan tentang berjuhud, cinta harta boleh, jadi orang kaya itu harus, tapi jadikan semua di pelupuk mata, jangan di dalam hati. Ya, kenapa ada ustadz pakai alfat? Ya, mereka menjadikan harta itu di depan mata, di pelupuk mata, tidak di dalam hati. Itu disebut dengan kecintaan orang. Ada orang ketika hilang barang stres 2 minggu, sebulan, 2 tahun, stres. Kenapa? Kan terlalu cinta kepada benda. Padahal waladina amanu asyadu hubbillah. Pada beriman itu harus lebih cinta kepada Allah. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain Allah, daripada selain Allah. Sampai Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan orang lain kecuali terhadap diriku sendiri. Jadi kata Umar, aku lebih cinta kepadamu, tapi aku lebih cinta pada diriku. Gitu. Kata Nabi, jangan ngomong gitu. Karena kamu harus mencintai Nabi melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Terus dalam Al-Quran surat At-Taubah 24, Qul, katakanlah oleh Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, wa amwalun, harta kekayaan, iktarabtumuha, yang kamu usahakan, lebih kamu cintai, yang lebih kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah. Maka kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi sebenarnya kalau kamu lebih mencintai orang tua, anak, istri, saudara, kaum keluarga, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, terus tempat tinggal yang kamu sukai, tunggulah balasan dari Allah. Jadi gitu. Makanya kalau di Mekah juga, di Madinah, kalau pas menghadapi taruh tuh
Ya Bu? Iya. Tetap taruh tutup. Kemana cegah sholat. Ya tidak peduli lagi aja banyak pengunjung atau tidak, cepat tutup kok. Di Batam gitu. Di Indonesia mah jarang gitu. Ya, yang tutup, pada tutup. Tutup lah ke masjid. Iya pamong bermeser, iya pamong masyarakat. Tutup pokoknya. Iya masyarakat dilupul, pakai jadi. Jadi tutup lagi nama masyarakat sih. Nama masyarakat hiji tutup tuh. Hiji kalau hiji tutup. Tapi guys, Pak Iman dilupul, pamong berusuh, banyak soal dilupul, tiladana, dan kisah bisa nyusul. Masbuk, saat itu. Ya bagus dari Arab teh. Itu sudah diamankan saudara-saudara kita ada rencangan gitu. Masih kan gitu ulama adat teh tutup gitu. Ayah nunggu pembeli dapat kakok tutup di karbi ya. Gitu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 Ya ayuhan nas wahai manusia u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Siapa alladzi yaitu orang-orang ja'alakumul arda yang menjadikan bumi firasyan sebagai hamparan wasama'a binaan dan langit sebagai atap wa anzala minas samai ma'an dan yang menurunkan dari langit air hujan fa akhraja bihi minas samawati rizqakum kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berupa buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Dari ayat fala taj'alu lillahi andadan maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan wa antum ta'lamun padahal kalian mengetahui Allah yang memberikan bumi sebagai hamparan, Allah yang memberikan langit sebagai atap, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan buah-buahan. Tapi ya hari ibadah kepada selain Allah, menjadikan tandingan gara-gara punya panen raya lupa ke Allah. Panen raya malah gitu kan? Gara-gara panen tersolat ke masjid, gitu ya. Nanti sholat tujuh panen, ya, jami tarak ke masjid, pokoknya masih haji. Disebutnya haji dulu masjid, dulu ke masjid, ya, haji itu. Oleh setiap hari para petani melihat keanehan dia sawahnya, di kebunnya, ya. Tapi teriman, tapi tarak ke masjid, tiap dia lewat ke masjid kan terawang kadeh lah, kenapa? Infang cai cek saya teh. Di masjid, tapi itu kan masjid itu Quran. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu ke masjid. Nah ini menjadikan anda dan sembah. Lamun di laut yang memberikan ikan Allah, tapi kalau kan yang beli kerbau, dilemparkan kepala kerbau ke laut sebagai ritual, dipersembahkan kepada ratunya Rob itu. Itulah tandingan. Padahal kata Nabi. Apa yang disebut dengan dosa besar kata Ibnu Mas'ud kata Nabi adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan pada Allah yang menciptakanmu. Itu yang disebut dengan niddan. Yang keempat, yang terakhir ya Bu ya, yang harus kita tiadakan dalam tauhid yaitu disebut al-arbab. Bu Al-arbab. Arbab itu jamak dari rob. Rob, namun hiji rob, namun banyak arbab. Ya rob. Arbab. Rob itu bahasa Indonesia. Nah, kalau secara bahasa itu artinya pengatur, pemberi, pemelihara itu rob. Tapi yang dimaksud arbab dalam ilmu tauhid ini adalah man aftaka bi mukhalafatil haqq wa ata'tahu misdaqan wa ata'tahu man aftaka bi mukhalafatil haqq wa ata'tahu itu adalah yang memberi fatwa kepadamu dengan menyalahi yang benar yang hak dan kau mentaatinya, itu arbab. Yang memberi fatwa kepadamu dengan menyalahi yang benar dan kau mentaatinya, itu arbab. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang alim, orang-orang soleh dan rahib-rahib mereka sebagai arbab selain Allah, dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak disuruh beribadah kecuali untuk beribadah menyembah Tuhan yang satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia, subhanahu, maha suci Allah atas yang mereka sekutukan kepadanya. Jadi kata Allah, yang disebut arbab adalah yang beri fatwa kepadamu dengan menyalahi yang hak dan kau mentaati. Dulu orang Yahudi, orang Nasrani, segala keputusan itu di tangan para pendeta-pendeta mereka, walaupun itu bertentangan dengan hukum Allah. Dalam kitab-kitab mereka itu babi itu haram, babi itu haram. Kalau babi nate hasil zina itu lebih haram. Ya. Babi itu haram, tapi pendeta-pendeta mereka menghalalkan babi, menghalangi melebihi hukum Allah. Nah, itu sebetulnya menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan alam-alam mereka sebagai arbab yang memberi fatwa kepada mereka. Ya, seperti kalau sekarang pastor, kalian kalau punya banyak dosa silakan bayar, nanti bisa terhapus dosanya dengan membayar tersebut. Intinya Bu, padahal dalam Islam kan tidak bisa dosa dibayar, nggak bisa dibayar ke uang. Nah, di agama nggak bisa dibayar dengan uang. Silakan sini bayar dam, ya bayar dam. Nanti kalau ibadah haji Ibu hati-hati beli travel karena sedikit pemerintah sedikit dam, sedikit dam. Kan tidak boleh membunuh hewan. Renyit nyocok tetap sampai kamal dam. Renyit dam harus merah dulu. Rambut murah dam teh dikasih siapa nih? Ini bukan kasih ada dam teh. Ya banyak yang merugikan dari ibadah haji sebelumnya. Karena ketiadaan ilmu jadi sedikit-sedikit benda sampai kita dipengaruhi. Membelana pemimpin di dam-daman ya. Itu berarti percaya kepada pembimbing tanpa ada ilmu, dan itu jadi sama dengan arbab, taklid buta, mengikuti tanpa ilmu, gitu ya Bu. Kamu kalau ingin, kata Ustaz, kalau ingin kamu cantik, coba kamu nyembelih hayam hidup. Nah, dia percaya tak? Percaya, tapi yakin ada janji Allah itu. Nah, itu sama dengan arbab, mempercayai orang yang beri fatwa kepadamu, ya. Terus, sampai kamu meyakininya, kamu mentaatinya. Nah, hati-hati. Dulu saudara saya hilang mobil yang mau cek warga nanti, cek ustaz nanti, maca surat Al-Adiyat, guru 100 kali, ke mobilnya balik dituruti, tak akan jadi arbab. Yang kaitannya lebih mobil dengan Al-Adiyat, mobil. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.